Dan bab yang ke-20 kita tutup kitab ini. Jadi kitab ini berapa bab? 20 bab. Belum nanti kalau ada tambahan ya ditambah. Maka kami menginginkan dari kalian pertanyaan tentang berbekam. Kalau ada setiap orang memberikan pertanyaan tentang berbekam, agar menambah dari ilmu apa yang belum masuk. Bab yang ke-20, yajuz lil mar'ah an yahtajimaha rajul. Nah, di sini bab bolehkah perempuan dibekam oleh laki-laki? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Taib kalau dia mahram. Nah, makanya jangan sembarangan bilang tidak boleh. Kalau suaminya yang membekam, tidak boleh membekam istrinya sakit. Atau anaknya membekam ibunya. Boleh? Iya, kenapa jawabnya tidak boleh? Yajuz lil mar'ah an yahtajimaha rajulu. Boleh seorang perempuan dibekam laki-laki. Di sini bab yang juga penting. Karena sebagian awam secara mutlak, terutama di Arab, aib, haram. Taib, haram kalau bukan mahramnya. Namun kalau suaminya, bapaknya, anaknya, ya tidak apa-apa. Maka jawabnya yajuz lil mar'ah an yahtajima rajul, tentunya dengan syarat dia mahramnya. Dan mahram di sini baik dari pernikahan seperti suami. Suami boleh di sini karena dari pernikahan. Dan tentunya bukan mahram yang mu'abbad. Kalau mahram berarti nggak boleh nikah, seperti kakak dengan adiknya. Suami istri tidak tahu dulunya. Seperti garam di laut dengan asam di gunung, bertemu di dapur, di dalam loyang, menjadi makanan, menjadi bumbu. Maka kita yang misalnya dari Indonesia naik ke Yaman, bertemu istri di Yaman, kita nggak pernah SMS-an, nggak pernah ketemu di kelas, nggak pernah pacaran, ya kalau sudah jadi, ya jadilah istri, paham? Maka di sini mahram yang disebabkan pernikahan seperti, maksudnya mahram di sini menjadi halal, bukan maknanya mahram tidak boleh dinikahi. Menjadi halal baginya suami atau mahram yang mu'abbad seperti saudara, saudari, ayah dengan putrinya, putrinya dengan ayahnya, dan seterusnya. Dan yang mu'aqqad, ada mu'aqqad iya, seperti perempuan dengan kholahnya. Maka dilarang la tungkihu imra'ah ma'a kholatiha. Tidak boleh dinikahi perempuan dan ingin menikahi istri yang kedua kholahnya, bibinya. Namun jika dicerai istri yang pertama tadi, jadi dia nggak punya istri lagi misalnya, boleh menikahi bibinya? Boleh. Jawabnya boleh, karena bibinya sudah bukan mahram lagi di sini. Dia sudah selesai dari istrinya yang pertama. Maka ini dinamakan mu'aqqad. Mana pendalilannya tentang pembolehan di sini? Lihat, pembolehan karena hubungan apa? Nanti saya mau tanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, Abu Raja al-Baglani. Haddatsana Laits. Siapa Laits? Ibnu Sa'ad, bukan Laits ibnu Abi Sulaim, karena derajatnya masih dari tabaqah yang ke-7. Wa berarti tahwil sanad. Ha, haddatsana Muhammad ibn Rumh akhbarana Laits, berarti madarul hadis kepada Laits. An Abi Zubair an Jabir. Maka ini pun dari Jabir ibni Abdullah, anak Ummu Salamah, istri Nabi nih, yang dibekam. Tidak sembarangan. Siapa yang memberikan izin? Nabi. Anak Ummu Salamah istadzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamah. Bahwa Ummu Salamah meminta izin kepada Nabi untuk dibekam. Dia perempuan, istri Nabi ini meminta izin untuk dibekam. Siapa yang membekam? Laki-laki. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Thayyibah. Siapa Abu Thayyibah? Pembekam. Yang membekam Nabi, iya apa tidak? Di riwayat yang terdahulu di Sahih Al-Bukhari bahwa
ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'ta al-hajjam, di riwayat Abu Thayyibah, so'ain min ta'am, diberikan 2 so' dari makanan. Di sini disebutkan Abu Thayyibah, berarti dialah pembekam. Sehingga di sini menjadi kesimpulan, Nabi mengizinkan istrinya Ummu Salamah, ini istrinya Nabi, yang mana Nabi sangat giroh. Bagaimana istrinya dibekam sama laki-laki, namun diizinkan, menunjukkan ada sesuatu. An yahjumaha, minta izin agar dibekam oleh Abu Thayyibah. Maka disebutkan kana akhoha minar radha'ah, berarti mahramnya kenapa? Dari saudara sesusuan. Maka karena disebabkan dia itu saudara dari sesusuan, maka karena saudara sesusuan tidak apa-apa. Dari sini menjadi pendalilan bahwa Ummu Salamah mempunyai saudara sesusuan yang merupakan bekamers. Telah membekam Nabi, maka minta izin Ummu Salamah, aku juga ingin dibekam ya Rasulullah. Biar dia yang jago bekam itu membekam saya. Karena hubungan dia dengan saya saudara sesusuan yang ma'ruf, diketahui oleh orang-orang, sehingga tidak ada syubhat. Maka Nabi mengizinkan. Maka di sini yang menjadi poin bagi kita, pertama, bolehkah laki-laki membekam perempuan? Jangan langsung jawab nggak boleh. Kalau dia suami ya boleh. Kalau dia tadi saudara sesusuan ya boleh. Kalau dia bapak membekam anak putrinya yang sudah balik ya boleh. Kalau dia anak yang belajar bekam, membekam ibunya ya boleh. Paham? Jadi boleh seorang laki-laki membekam perempuan dan kebalikannya. Kemarin saya yang bekam siapa? Perempuan. Boleh. Maka boleh laki-laki dibekam perempuan, oleh istrinya dibekam, ataupun seorang perempuan dibekam laki-laki, suaminya pembekam juga boleh. Dalilnya Nabi mengizinkan kepada istrinya Ummu Salamah untuk dibekam oleh saudara sesusuannya Abu Thayyibah. Dan faedah yang kedua, meskipun Nabi mengizinkan kepada Ummu Salamah untuk dibekam dari saudara sesusuannya, juga bukan masalah itu, tetapi direkomendasikan karena dia ahlu bekam. Maka ini pun menjadi dalil bahwa tidak serampangan orang membekam karena dia misalnya hanya sekedar saudara sesusuan, boleh. Namun dia juga ahli bekam. Maknanya permasalahan bekam butuh juga kepada ahlinya. Sehingga ahli-ahli bekam tidak banyak, sedikit. Apalagi yang mengikuti sunnah-sunnah dan yang sudah piawai, maknanya sudah profesional, sudah bertahun-tahun, dia mengetahui bagaimana cara bekam yang baik. Maka ini direkomendasikan. Jangan mentang-mentang pingin melaksanakan sunnah, bekam aku ke temannya, sama-sama penuntut ilmu, biar aku lebih cerdas, biar aku nih jin nih yang bikin aku ngantuk nih lari misalnya. Aku nggak tahu bagaimana membekam, ala gampang, disedot, ditoreh, udah. Maka tidak sembarangan. Maka semua orang harus belajar dan profesional. Dan di sini rekomendasi Nabi, kenapa dipilih Abu Thayyibah? Karena dia adalah pembekam di zaman Nabi yang masyhur. Nabi berbekam padanya, sehingga tidak sembarangan orang untuk berbekam, berbekamlah kepada ahlinya. Maka inilah dari 20 bab tentang permasalahan bekam. Maka di pelajaran yang akan datang kita akan membaca dari bab pertama sampai ke-20 dengan memberikan PDF. Dan hanya sekedar membaca dan menerjemahkan, itu yang dibutuhkan sekarang oleh ikhwah tanpa disyarah seperti tadi. Kita terjemahkan dan ini bagi antum, setiap kita selesai nanti ditasmi. Tamam. Misalnya di pelajaran yang akan datang, kita akan baca dari bab pertama, babul awal fadlul hijamah, ditulis dan PDF-nya saya kirim. Maka ditulis semua, didaftar, kemudian disetorkan. Maka ini yang diharapkan dari pelajaran yang akan datang. Adapun sekarang maka telah selesai pembahasan tentang
bekam. Al-muadzin yuadzin wa barakallahu